Tugas aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu, saya di sini ingin minta waktu Ibu terkait yang saya sampaikan kemarin untuk mensupervisi, Bu. Bolehkah, Bu? Boleh. Oke. Jadi di sini tugas aksi nyata saya modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Iya, di sini perkenalkan saya Umi Kalsum Huta Barat SPD CGP Angkatan 11 Kota Sibolga. Dan di sini ada rekan saya yang akan saya supervisi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Megandari Eskom. Saya guru di SMK Swasta Ma'arif Sibolga. Saya mengajar desain media interaktif di kelas 12. Iya, Bu, di sini kegiatan praobservasi kita ini akan kita lakukan pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 30 Oktober 2024. Nah, di sini Bu, tujuan dalam praobservasi ini ada. Kira-kira tujuan kita melakukan ini salah satunya adalah bagaimana guru itu supaya lebih mempersiapkan bahan-bahan ajarnya dan menyampaikan materi kepada murid itu secara efektif. Ya, kebetulan saya dan Ibu Megan ini satu rumpun, satu mengajarkan produktif. Jadi saya akan melakukan supervisi terhadap beliau. Iya, Bu Megan, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan observasi di kelas. Kira-kira pertanyaan ini berkaitan tentang yang akan dilakukan di dalam kelas itu. Yang pertama, Bu, di sini tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas tersebut? Seperti yang saya bilang tadi, saya maunya anak siswa-siswa ini mampu mendesain gambar itu menggunakan Canva. Oke, berarti anak didiknya sudah dikenalkan dengan Canva ya. Oke, yang kedua, Bu, apa yang akan dikembangkan pada siswa itu? Bagian apa yang ingin Ibu capai pada siswa itu? Kalau yang saya inginkan itu mereka bisa mahir dalam mendesain sesuai apa yang mereka inginkan. Ya, misalnya kayak potensi mereka ya, nggak boleh kita paksakan. Kan kita nggak mungkin cuma bilangkan gambar ini ya, biar aja imajinasi mereka yang mengapai. Ya. Yang ketiga, kira-kira sesuai Ibu sampaikan tadi kan, model pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan ketika di supervisi nanti? Kalau saya menggunakan PJBL, dia kan seperti ada menerangkan, ada yang prakteknya. Oke, PJBL berarti project problem based. Di sini mereka dikasih masalah ya. Iya. Mereka yang mencari solusinya. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran apa kira-kira Bu yang sesuai dengan PJBL ini, Bu? Ya, Bu, kemudian untuk di strateginya kira-kira apa yang Ibu gunakan nantinya? Mungkin kami akan melakukan diferensiasi proses, konten, dan produk. Berarti ada 3 ya, Bu? Proses, konten, dan produk. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah untuk penilaiannya, apa kira-kira nanti penilaian yang sesuai dengan strategi pembelajaran tadi? Mungkin ada yang tertulis, ada yang melihat dari sikapnya, ada aksi-aksinya. Ya, selanjutnya di sini sasaran kelas dan waktu pelaksanaan ini kapan kira-kira? Kalau sasaran kelasnya itu mungkin di kelas 12, karena memang kan di kelas 12 yang sudah ada desain media interaktif. Kalau waktunya mungkin setiap saya masuk ke kelas mereka lah. Oh iya, karena produktif ya, iya. Setiap hari masuk ya. Sebenarnya kita sama ya jadwal kita setiap hari. Oke, Bu, mungkin untuk di pra ini yang akan saya tanyakan dan akan berkaitan nanti pada observasi kelas. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Selamat bertemu di sesi selanjutnya ya, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu, atas waktunya.
tanya di Google ya. Bukanya ini ya Corel Draw 12 aja. Corel Draw 12 ya. Nah, buat undangan pernikahan. Ya. Nah, kalau memang mau masukkan fotonya, terserah mau masukkan fotonya yang bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Ya. Terus nanti pakai apa buat dena rumah? Dena tempat pesta itu kan biasanya kan ada di undangan itu kan. Ya. Nah, buat itu nanti ya peta. Baru terakhir nanti di undangan itu, misalnya mau yang peta gini boleh terserah. Yang penting kalian lihat yang buat undangan. Buat di sini namamu apa ya? Nama pencetakan itu kan? Nama percetakannya. Nah, itu udah buat ya. Udah bisa ini. Oke, hilang. Ya, di sini pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, saya Unta Sumunta Barat, CGP Angkatan 11 Kota Sibolga, dan ada sebelah saya Pak Pengajar Praktik Pak Randy Kandele. Kemudian ada rekan sejawat saya yang akan saya observasi, Ibu Medan Dari. Nah, pada kesempatan ini kami di sini akan melakukan kegiatan coaching supervisi. Ya Pak, izinkan kami sama Ibu Megan melaksanakannya Pak. Oke, selamat pagi Ibu Megan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat pagi Bu. Iya, kita kemarin kan sudah melaksanakan observasi dan Bu, dengan observasi. Setelah itu di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Saya sebenarnya sangat antusias Bu, tetapi ada juga perasaan sedikit deg-degan karena mungkin ada bapak yang langsung datang untuk mensupervisinya kemarin. Ya, mungkin dari kegiatan itu Bu, kira-kira ada nggak hal yang udah baik yang Ibu laksanakan? Tentunya ada, tentunya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, adanya pembelajaran yang berpihak ke murid. Misalnya memetakan murid saat belajar. Maksudnya di sini yang dilaksanakan itu siswa itu dia dibentuk Kayak kelompok. Oh iya. Oke Bu. Kemudian dari kegiatan tersebut, kira-kira kalau saya bilang di angka 10 sampai 100 pada pembelajaran Ibu kemarin itu sudah tercapai di angka berapa? Mungkin sudah sampai 80. 80. Ya Bu, itulah penilaian Ibu kasih terhadap Ibu sendiri kan? Iya. Kemudian di sini ada nggak hal-hal yang akan kita tingkatkan, terutama Ibu tingkatkan dari pembelajaran yang di kelas kemarin? Ada Bu, sepertinya cara untuk menstimulus murid agar bisa memotivasi mereka. Maksudnya itu menstimulus seperti apa kira-kira Bu? Memotivasi? Mengajak biar lebih giat lagi belajar di mungkin. Ya, mungkin seperti ini ya, siswa kita mungkin ada dia kurang motivasi belajar lah ya Bu ya. Jadi kita arahkan supaya membangkitkan semangat mereka. Di sini Bu, kita kan pasca observasi, jadi nggak usah kita terlalu tegang sekali Bu, ini kan diskusi. Nah selanjutnya Bu, di sini kira-kira saya ingin menanyakan sama Ibu Megan dulu, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk pembelajaran yang kemarin? Mungkin rencana saya Bu akan mengimplementasikan di kelas pembelajaran sosial emosional. PSE ya, istilahnya pembelajaran sosial emosional ini nanti waktu pelaksanaannya Ibu itu apakah di awal pembelajaran atau dia di pertengahan atau di akhir Bu nantinya? Mungkin siapkan dulu semua peralatan pembelajarannya Bu, baru murid melaksanakan PSE-nya. Mungkin di awal pembelajaran sebelum mulai pembuka ya. Oke. Selanjutnya Bu, di sini
Kemudian ada satu lagi tanggung jawab kita lah, atau komitmen ibu lah terhadap kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Mungkin saya harus bisa mengajak anak-anak dalam mengelola sosial emosional mereka dan memperbaiki karakter mereka. Oke, kemarin kalau tidak salah ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi kan? Berarti dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu dan PSE bisa mengubah karakter siswa kita, itu maksudnya ya Bu. Iya, kemudian di sini saya ingin menanyakan satu lagi Bu. Bagaimana istilahnya tindak lanjut ibu nanti setelah komitmen itu di sekolah? Apakah tetap dilaksanakan atau hanya pada saat pembelajaran itu saja? Kalau bisa dilaksanakan terus, Bu. Iya, jadi kalau boleh jangan hanya mentok ketika saya supervisi aja kan. Jadi Bu, itu saja yang akan saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ibu Megandari sudah bersedia saya supervisi yang dihadiri langsung oleh Pak PP, Pak Perwendi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak PP. Terima kasih Ibu ini telah melaksanakan coaching pasca observasi. Jadi yang sudah Ibu lakukan bagaimana membimbing Ibu, bagaimana Ibu Mega membuat guru ajar berbicarasasi yang menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional, kemudian melakukan coaching pra observasi dan observasi ketika melaksanakan pembelajaran di bulan Maret. Saat ini di coaching pasca observasi ini saya melihat apa yang sudah dilakukan sudah sangat baik, sudah memberdayakan, pertanyaan ini sudah sangat memberdayakan. Saya mau bertanya kepada Ibu ini, setelah Ibu melakukan coaching kepada Ibu Megan, kira-kira keberhasilan Ibu untuk melaksanakan coaching ini, pemberdayaan ini, kira-kira berada di nilai berapa jika saya kasih? Nilai 10, 20, 30, sampai 100. Oke Pak, di sini setelah saya melalui 3 tahapan kemarin dan ini dia yang pasca, saya lihat pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya di Medan. Setelah saya lakukan penilaian, saya bisa mengasih skala prioritas di angka 90. Hasil ini saya melihat Ibu sudah melakukan coaching. Sebagai PP saya diharapkan semakin sering melakukannya karena banyak masalah atau banyak model pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh pejabat. Kita melakukan proses coaching